Penyebab kematian nomor 1 di dunia hari ini adalah penyakit degeneratif. Ya, bukan lagi penyakit infeksi, tetapi penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes, hipertensi, kanker. Ini penyakit yang menyebabkan kematian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan kalau sudah bicara penyakit degeneratif, di dalam dunia kedokteran medis dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Artinya apa? Saya menyimpulkan terjadinya kegagalan di dalam dunia kedokteran medis. Betul? Kenapa tidak bisa disembuhkan? Karena obat-obat yang tadi saya ceritakan, obat-obat berbasis kimia, sifatnya hanya untuk meredam gejala yang nampak. Sifatnya hanya sekedar menghilangkan simptom atau gejala yang nampak. Sebagai salah satu contoh, di saat Bapak divonis sakit diabetes, dengan tanda-tandanya adalah naiknya kadar gula darah, lalu dokter memberikan resep obat oral anti diabetik, di mana obat tersebut fungsinya hanya sekedar nurunin gula. Di saat tidak minum, gulanya naik lagi. Begitu juga penyakit hipertensi. Ya, obat oral anti hipertensi yang hari ini paling tren apa contohnya? Amlodipin. Obat tersebut fungsinya hanya sekedar untuk nurunin tensi. Di saat minum tersebut turun tensinya, normal, dikatakan normal. Tapi di saat tidak turun, tidak minum obat, naik lagi. Kenapa bisa begitu? Karena memang penyebabnya tidak diobati. Jadi kalau makanan yang bahannya awalnya sehat seperti telur, sehat Pak. Daging sehat, ikan sehat, apalagi tempe lebih sehat. Tapi kalau digoreng dengan suhu di atas 140 derajat Celcius dan kualitas minyak gorengnya nggak bagus, nah ini akan menjadikan makanan tersebut teroksidasi. Minuman kekinian contohnya, minuman kekinian tuh minuman yang sering kita lihat di luar sana, kafe-kafe bertumbuh, yang dijual adalah minuman dengan kalori yang sangat tinggi, kadar gula yang sangat tinggi. Itu menjadikan oksidasi juga berlebihan dalam tubuh kita. Nah, coba kita perhatikan hari ini, goreng-gorengan ada di setiap sudut jalan dijual. Apalagi kalau minyaknya nggak bagus, apalagi kalau minyak yang sudah nggak bagus, minyak curah misalnya, dan minyaknya itu tidak pernah diganti. Nah, bisa bayangkan ya. Hampir 80% penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif ini contohnya apa? Jantung, ya, stroke, diabetes, hipertensi, asam urat, ya, termasuk kanker. Itu ternyata penyebabnya karena masalah gangguan usus. Oh, ya. Nah, usus yang tidak baik ini akan menentukan kesehatan secara holistik menyeluruh. Karena tempat sampah dalam tubuh kita adalah usus besar, ya. Jadi kalau tempat sampah kita tidak bersih akibat terlalu banyak plak yang melengket dan mengering di dalam lipatan usus, ini akan terjadi proses yang namanya autointoxikasi. Autointoxikasi itu apa? Di mana racun-racun yang ada dalam usus besar itu akan masuk ke dalam aliran darah. Kalau sudah seperti itu, yang terjadi apa lagi? Terjadi yang namanya terbentuknya radikal bebas. Nah, radikal bebas inilah yang merusak setiap sel dalam pembuluh darah tubuh kita, merusak sel-sel tubuh kita, yang menyebabkan tubuh kita menjadi lemah, antibodi lemah, ya, terus sakit seperti itu. Iya. Nah, secara anatomi bahwa usus kita ini adalah organ yang termasuk organ yang paling panjang nih, ya. Setiap orang beda-beda panjang usus, ya. Kalau mau ngukur caranya gini. Oh, jadi panjang usus itu tinggi badan kali 6. Bayangkan kalau misalnya usus kita itu tidak baik. 8 kalau wanita antara 7 sampai 10 meter, kalau laki-laki antara 8 sampai 12 meter. Kalau kira-kira nanti takutnya salah. Dok, kalau pusing kira-kira obatnya apa? Jangan kira-kira. Kemarin setelah acara manasik,
ada 20 orang rombongan datang ke klinik saya untuk medical check up. 20 orang itu ternyata banyak yang pusing, Pak. Jadi pasien yang datang 20 orang itu hampir rata-rata pusing semua. Pusing yang pertama setelah diperiksa gangguan mata, optik pakai kacamata, karena di sini ada silindris, ada aliran darah ke mata yang tidak lancar. Saya berikan herbal, tapi sementara pakai kacamata dulu biar nggak tegang. Ketegangan mata ini menyebabkan pusing. Pusing yang kedua ternyata penyebabnya sumbatan pembuluh darah di otak. Ya baru saya kasih herbal untuk membuka aliran darah di otak. Pusing yang ketiga ternyata ada gangguan di usus besar, gangguan di usus. Ya saya obati ususnya. Pusing yang keempat ibu-ibu gangguan hormon. Ya menjelang menopause hormonnya tidak stabil menyebabkan pusing. Pusing yang kelima setelah diperiksa tidak ketemu penyakitnya. Ternyata ngaku ibunya, dok saya pusing kalau tanggal tua. Satu gejala yang namanya pusing bisa beribu penyebab, Pak. Apakah pusing yang diobati? Jangan obati alarm tubuhmu. Kenapa? Karena pusing, migrain, vertigo, pegel-pegel, kesemutan itu bukan penyakit. Tolong dicatat, itu adalah alarm tubuh kita. Cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Padahal gula pasir lebih bahaya daripada MSG loh ternyata. Bahaya gula pasir luar biasa. Bapak mau makan sate silahkan, mau makan gulai silahkan, mau makan soto Betawi, habis ini makan steak mungkin bisa silahkan. Yang penting bisa kita makan, ya kita jangan makan gula pasir baik langsung maupun tidak langsung ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa roti, kue yang kita makan ada gula pasir. Betul ya? Apalagi ibu-ibu nih, ya masak, ya menggantikan MSG pakainya gula pasir. Padahal gula pasir lebih bahaya daripada MSG loh ternyata. Iya. Kita ninggalin MSG. Bapak Ibu tahu MSG itu isinya apa? Siapa bilang punya? Sekarang saya tanya, negara mana di dunia ini yang paling konsen dengan kesehatan? Jepang. Pertama kali MSG dibuat di kenapa Jepang membuat MSG kalau dia negara yang paling konsentrasi dengan kesehatan? Ini kan sepertinya ada hal yang perlu kita pertanyakan. Betul. MSG itu isinya sodium, itu adalah garam, dan glutamat asik, itu asam amino. Tidak ada satupun jurnal kesehatan yang menyatakan bahwa MSG penyebab kerusakan saraf. Tunjukkan kepada saya jurnalnya mana. Tapi sudah banyak jurnal kesehatan yang menyatakan gula pasir penyebab oksidasi naik, kerusakan di dalam tubuh kita, penyebab inflamasi, peradangan, dan lain-lain. Yang benar itu makan buah sebelum yang ngajarin siapa? Nabi Muhammad. Kembali lagi mengajarkan adalah Nabi kita. Makanlah buah sebelum makan. Tapi kita salah, makan buah setelah makan. Karena fungsi buah sebagai enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Kalau makannya setelah makan ya telat, Pak. Sebelum makan yang bagus itu. Jadi kalau Bapak makan goreng-gorengan boleh nggak, Pak? Boleh, tapi jangan tiap hari. Di saat makan goreng-gorengan, makan buah dulu. Gitu caranya. Saya mau makan nasi padang, sebelum makan nasi padang, saya makan buah. Supaya apa? Nasi padang yang banyak mengandung lemak, nasi padang yang banyak mengandung santan, bisa berpotensi terjadinya oksidasi, dinetralisir dulu oleh antioksidan. Dari mana? Dari buah-buahan. Begitu caranya. Hidup ini indah kok, Pak. Jangan dibuat sulit kan. Nggak boleh makan ini dan itu. Ya saya nggak pernah ngelarang Bapak Ibu makan ini dan itu. Nggak pernah saya larang. Makan sate kambing, monggo silakan. Yang kena jantung koroner, stroke, boleh nggak makan sate kambing? Boleh. Tapi jangan berlebih. Dan ada caranya. Sebelum makan sate kambing, ya makan buah. Gitu ya. Jangan habis makan sate kambing, makannya es teh manis. Bisa dipahami ya, Pak? Itu caranya. Mau makan kok dilarang-larang, dok, enak semua kan? Tapi ada caranya supaya sehat. Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari ini. Cuci perut.
Saya pernah membaca dalam satu buku ini adalah saduran dari buku yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ternyata dalam bukunya Ibnu Sina, Nabi kita setiap 3 bulan sekali melakukan cuci usus. Cuci perut dengan apa? Dengan buah sena. Apa itu buah sena? Inilah peran holistik. Di dalam pengobatan holistik ada satu herbal, ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, dan ternyata isinya adalah buah sena. Kalau broklat itu bisa, tetapi ada efek samping, bisa iritasi, Pak, kalau dipakai terus-menerus. Yang aman itu adalah buah sena. Kalau ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, itu isinya buah sena, Pak. Coba lihat, itu memang tidak tertulis buah sena, memang tidak, tapi isinya adalah Psyllium khas. Itu bahasa medisnya, Psyllium khas itu ya buah sena, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari ini. Kemarin ada penelitian di Amerika, dari 100 orang mereka yang kena radang sendi, osteoartritis, lututnya rusak, tulang belakangnya rusak, setelah diperiksa ususnya kotor. Setelah dicuci, 90 orang dari 100 orang itu sembuh total